Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Lucky di channel 189 cm Review, channel yang mengulas segala hal dari sisi ergonomi orang dengan tinggi badan ekstra. Video ini merupakan kelanjutan dari video impresi awal Kawasaki Ninja ZX25R. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana impresi berkendara Ninja ZX25R apabila digunakan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari yang dimaksud adalah untuk kebutuhan transportasi dalam kota ya, terutama untuk kebutuhan pulang pergi kerja. Sehingga kondisi yang dihadapi adalah jalanan perkotaan yang bervariasi kondisinya, serta lalu lintas yang mayoritas macet di jam sibuk. Oh ya, sebelum mulai membahas, saya mau disclose dulu ya, kalau saya ini pengguna R25 sebelumnya, yaitu semenjak R25 pertama keluar di tahun 2014 sampai dengan 2019. Sehingga sedikit banyak saya akan menggunakan Yamaha R25 sebagai benchmark saya. Untuk membahas lebih fokus, maka video ini akan dibagi per topik. Topik pertama adalah karakter mesin dari Ninja ZX25R. Pertama kali saya mencoba Ninja ZX25R di perkotaan, saya belum familiar dengan pilihan mode power pada ZX25R, sehingga saya masih menggunakan mode power full. Menghadapi jalanan yang ramai, apalagi dengan kondisi stop and go, tenaga dari Ninja ZX25R ini terasa lembut di putaran di bawah 6000 rpm, sehingga memancing kita untuk menaikkan ke RPM lebih tinggi. Namun ketika RPM sudah cukup tinggi, di atas 7 atau 8000 rpm, tenaga tiba-tiba mulai terisi sehingga motor terasa menyentak. Sebenarnya untuk kondisi jalan raya, dan apabila pengemudi belum terbiasa dengan karakter tenaganya, hal ini bisa membahayakan. Disinilah peran dari mode power low sangat penting. Untuk kondisi lalu lintas yang ramai, stop and go, dan banyak membutuhkan manuver untuk selap-selip, maka saya sangat anjurkan untuk menggunakan mode power low. Mode power low ini membatasi tenaga mesin hanya 65%, sehingga dari 50 HP tenaga ZX25R hanya menjadi sekitar 32 HP. Dan ini terbukti ketika saya menggunakan mode power low ini, saya merasa karakter kurva tenaga mesin sangat familiar. Rasanya itu seperti mengendarai motor 250cc 2 silinder di putaran menengah ke atasnya. Sehingga selain untuk digunakan ketika jalan agak ramai, mode power low ini juga sangat cocok untuk Anda yang belum pernah mengendarai sepeda motor berperforma tinggi seperti motor 250cc 2 silinder. Karena jujur saja, bahkan saya pun membutuhkan waktu beberapa saat untuk membiasakan dengan karakter tenaga di mode full. Namun apabila sudah mengenal karakter mesinnya, menggunakan mode power full memang sangat menyenangkan dan memberikan sensasi yang tidak akan Anda dapatkan di sepeda motor 250cc lainnya. Tenaga mulai terasa di 7-8000 rpm dan makin mengisi sampai ke batas garis merahnya di sekitar 17.000 rpm. Tetapi jujur saja, di jalan sehari-hari saya hanya bermain di sekitar 6-8.000 rpm saja. Sangat jarang saya mendapatkan kesempatan untuk menggeber sampai putaran mesin maksimal, dikarenakan ya memang susah mencari kondisi jalanan yang ideal. Untuk mengubah mode power ini bisa dilakukan sambil berkendara, namun saya tidak merekomendasikan melakukan hal ini karena perhatian kita pasti jadi teralih dari jalanan dan malah fokus pencet-pencet tombol power mode sambil ngeliatin speedometer. Setelah membahas karakter mesin, berikutnya adalah pengereman. Percaya atau tidak, pengereman ini merupakan hal berikutnya yang istimewa pada Ninja ZX25R. Hal pertama yang istimewa dari rem ini adalah feel-nya, terutama feel pada tuas rem depan yang dilengkapi oleh kaliper radial monoblok 4 piston. Rem depannya ini terasa sangat empuk, jadi tidak seperti tuas rem motor lainnya, yang ketika remnya sudah mulai menggigit, tuas rem menjadi keras. Terutama ketika kampas mencengkram cakram rem maksimal. Untuk Ninja ZX25R, resistensi dari tuas remnya ini sangat minim. Kita cukup remas ringan saja, kampas rem sudah mulai menggigit cakram. Dan juga, jarak antara kampas rem depan mulai menggigit dengan kampas rem menggigit maksimal juga terasa jauh, sehingga memberikan efek pengereman yang gradual, dan kita bisa dengan mudah mengukur mau seberapa kuat pengeremannya. Hal ini membuat melakukan pengereman di Ninja ZX25R merupakan hal yang sangat menyenangkan dan membuat saya menanti-nantikan saat saya melakukan pengereman, terutama hard braking. Hal yang tidak pernah saya bayangkan loh sebelumnya, bahwa mengerem itu bisa menjadi hal yang sangat seru dan menyenangkan. Apalagi didukung dengan pengereman ABS pada versi Special Edition. Di Ninja ZX25R ini merupakan pengalaman pertama saya menggunakan motor dengan pengereman ABS. Dan saya baru bisa merasakan manfaatnya, karena sensor ABS yang menurut saya sangat sensitif. Jadi baru mau gejala ban akan mengunci saja, ABS-nya sudah aktif. Kemudian topik berikutnya adalah suspensinya dan pengendaliannya. Ini adalah pertama kali saya menggunakan motor dengan suspensi depan upside down, sehingga saya tidak bisa membandingkan dengan motor lain yang menggunakan suspensi upside down juga. Impresi yang saya dapatkan dari suspensi depan upside down Showa 37 mm dengan teknologi SFF BP ini adalah rebound yang sangat cepat, cukup empuk,
sehingga memberikan kepercayaan diri ketika menghadapi tikungan. Untuk suspensi belakang yang menggunakan suspensi monoshock dengan posisi horizontal pun demikian. Saya merasakan sangat istimewa. Memiliki karakter rebound yang sangat cepat juga, empuk, namun tetap stabil tanpa ada gejala mengayun. Padahal seharusnya suspensi yang empuk biasanya agak mengayun. Karakter suspensi dari Ninja ZX25R ini membuat pengendalian dan manuver di jalanan dalam kota sangat enak dan presisi, namun tetap dapat menghadapi kondisi jalanan yang kurang rata atau rusak ringan. Menghadapi speed bump yang kecil-kecil, motor terasa sangat stabil. Tidak ada rasa badan terkocok-kocok karena suspensi yang terlalu kaku ataupun badan terlalu mengayun karena suspensi terlalu lembut. Rasanya pas. Bobot yang cukup berat untuk motor kelas 250cc memang cukup terasa ketika kita melakukan manuver mencari-cari celah di antara lalu lintas ketika kondisi stop and go. Namun ketika sudah cruising dalam kecepatan rendah, sekitar 10-20 km per jam, pengendalian sudah kembali ringan dan responsif. Sehingga kalau kondisi macet-macetan, sedapat mungkin jangan mengganti arah stang dalam kondisi diam. Namun untuk menghadapi tikungan, bobot motor yang cukup berat ini justru sangat membantu, sehingga memberikan rasa stabil. Dan juga untuk memiringkan motor ini juga cukup mudah. Cuma memang karena bukan di sirkuit, saya tidak terlalu berani rebah. Kemudian topik berikutnya adalah suara knalpot dan suara mesin. Inilah alasan utama orang membeli motor ini, yaitu karakter suara mesin 4 silindernya yang melengking di putaran mesin yang sangat tinggi. Sebenarnya untuk suara knalpot standarnya cukup kalem, kurang lebih sama seperti motor-motor dengan knalpot standar lainnya. Dan suara knalpot dan mesin dari ZX25R ini cukup kalem di bawah 8000 rpm. Namun ketika sudah di atas 8000 rpm, baru karakter asli dari mesin 4 silindernya terdengar. Suara knalpot sudah nyaris tak terdengar, yang terdengar hanyalah lengkingan dari mesin 4 silindernya. Jujur saja, pertama kali saya menggeber Ninja ZX25R ini, saya sampai kaget sendiri kalau suara mesinnya sekeras ini. Sehingga, kalau menggunakan Ninja ZX25R dalam jarak yang cukup jauh, dengan durasi yang cukup lama, apalagi kalau sering menggeber di RPM tinggi, ada baiknya untuk menggunakan earplug untuk melindungi pendengaran dalam jangka waktu lama. Atau paling tidak menggunakan helm full face yang memiliki kualitas peredaman suara yang baik. Kemudian hal terakhir yang saya ingin bahas adalah ergonomi dan kenyamanan ketika dipakai dalam kondisi harian. Jadi pertama kali saya membawa Ninja ZX25R adalah pada saat rush hour atau jam sibuk-sibuknya di sore hari di bulan Ramadan dengan kondisi jalanan di Sudirman yang macet cukup parah karena memang sudah dekat waktu berbuka. Saya mengendari motor sekitar 1 jam dengan kondisi 70% macet parah dan sisanya pelan tapi lancar. Yang saya cukup kaget, saya sama sekali tidak ada rasa tidak nyaman atau pegal, baik pada telapak tangan, pergelangan tangan, pundak, ataupun pinggang. Yang mana bagian-bagian badan tersebut selalu menjadi korban dari posisi mengendarai sepeda motor yang kurang ergonomis. Padahal saya sudah hampir 2 tahun loh tidak pernah mengendarai sepeda motor sport. Cuma yang menjadi catatan adalah hembusan udara panas dari mesin ketika kipas radiator menyala cukup panas. Lebih panas daripada sepeda motor 250cc 2 silinder. Meskipun positifnya adalah udara panas itu dihembuskan sangat rendah ke bawah. Hanya dirasakan dari bagian mata kaki ke telapak kaki. Di mana motor 250cc lainnya biasanya masih merasakan hembusan angin hangat di bagian betis, bahkan kadang-kadang paha. Namun untuk mengatasi udara panas ini cukup gampang, hanya perlu menggunakan sepatu dengan kaos kaki. Maka udara panas dari mesin tersebut akan sangat berkurang dengan signifikan, bahkan hampir tidak terasa. Baiklah, saatnya kesimpulan. Kawasaki Ninja ZX25R ini, meskipun merupakan motor sport murni dengan stang underyoke, suspensi USD, suspensi upside down, mesin 4 silinder, dan fitur-fitur lainnya yang bisa dibilang sangat track oriented, ternyata sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari di dalam kota. Meskipun dalam kondisi macet parah seperti yang dihadapi di lalu lintas ibu kota setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Apabila suka silakan like, share, dan subscribe. Video berikutnya saya akan menjabarkan mengenai impresi berkendara Ninja ZX25R ketika digunakan untuk touring alias perjalanan jauh keluar kota. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.